di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, Dia menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus baris dalamku, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawakanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Siap menerima lawatan Tuhan saat ini? Yang siap katakan haleluya. Kita percaya Roh Kudus sudah ada di tengah kita. Dia yang akan membangkitkan setiap roh dalam kehidupan kita. Haleluya. Revival terjadi di tempat ini. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan.
Nation we come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nation we come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival, there is revival, there is revival, there is revival. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk, paduan suara Deborah akan memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk kembali berdiri, kita akan memuji Tuhan lebih semangat lagi. Sebab api kemuliaan Tuhan hadir di tengah kami, hadir dan menjamah kehidupan setiap kami. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk
setiap kehidupan kami. Pimpin setiap langkah kami. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu. Kami perlu Roh-Mu yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami benar-benar perlu adanya tuntunan Roh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menerima penaburan benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelapan ingin mengambil benih-benih tersebut, kami satukan hati katakan dengan iman bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruang ini dikuasai oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi, mengakhiri dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat dan bersuka cita karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, serukan dengan suara yang yakin haleluya. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan sekaligus. Selamat yang menyaksikan melalui tayangan YouTube GKJ Family atau televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat hari Pentakosta ya. Firman Tuhan saya hari ini dengan judul The Power of Holy Spirit, yaitu kuasa daripada Roh Kudus ya. Kuasa Roh Kudus. Sampai kaget saya, ada yang batuk itu ya. Itu tak kira kuasa Roh Kudus, ternyata bukan saudara, haleluya. Nah, mari kita baca bersama Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Angkat suara saudara. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kapan itu saudara? Kapan? Sekarang. Apa yang akan terjadi? Anak-anak saudara laki dan perempuan akan bernubuat. Mereka bernubuat atau mereka ngomong-ngomong jorok, kotor, sia-sia di rumah. Kemudian teruna-teruna, remaja, pemuda
akan mendapat penglihatan. Penglihatan apa yang para remaja pemuda di tempat ini yang lihat? Jodohmu, uang, harta, keliru. Dan orang-orang yang tua mendapat mimpi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas 60-70. Pernahkah enggak saudara bermimpi tentang kedatangan Tuhan? Kalau tidak, berarti saudara tidak mengalami ayat bagian A. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tidak kena curahan Roh Kudus, saudara. Oke, jelas ya. Kalau saudara tidak mendapatkan itu, baik anak, pemuda, remaja, saudara yang sudah berumur, maka saudara kelewatan cipratan air kuasa Roh Kudus. Tadi pagi tumben waktu hujan, saya tidak berdoa supaya hujannya berhenti. Karena saya percaya itu hujan Roh Kudus. Haleluya. Karena salah satu lambang Roh Kudus kan dilambangkan dengan air, begitu ya. Perhatikan di sini. Sebelum kedatangan Tuhan, Kristus akan memulihkan banyak hal melalui kuasa Roh Kudus. Hanya ada kuasa yang harus dimiliki, hanya ada dua, ya. Yang pertama adalah kuasa kasih, katakan bersama, 2, 3, kuasa kasih. Ini sangat penting, kuasa kasih ini. Coba kita lihat dari Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Adanya kasih di dalam hati saudara ini karena dicurahkan oleh Roh Kudus. Ya. Kasih dari Allah yang sejati, bukan kasih eros atau filio, tetapi kasih yang murni agape. Itu datangnya dari dicurahkan oleh Roh Kudus. Dan kasih ini hal yang sangat penting. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang mana nanti yang akan tinggal saudara? Kasih. Ya. Malachi 4 ayat 5-6 saya akan bacakan. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku mau datang memukul bumi sehingga musnah. Sekarang ini makin lama makin banyak pertengkaran, pertikaian antara siapa? Orang tua dan anak. Dulu ada anggota saya, ya, yang anaknya itu mengusir orang tuanya, ribut, ya. Banyak kejadian di surat kabar kita baca. Orang tua memperkosa anak kandungnya sendiri, bukan anak tiri. Kalau anak tiri it's okay, itu bukan anaknya dia, anaknya istrinya. Dia kawin dengan janda, tapi ini anak kandungnya diperkosa berkali-kali. Itu kayak binatang, ya, kayak hewan. Itu menimbulkan luka. Pemulihan hubungan kita dengan Bapa di surga itu diidentikan dengan pemulihan kita dengan Bapa, bukan ibu. Kelas champion gathering yang pertama pemulihan hati Bapa. Itu saya ngajar. Banyak anak-anak yang terluka oleh orang tuanya. Tapi nanti akan dipulihkan. Jadi saudara yang ada ribut-ribut dengan anak, dengan orang tua, jangan tunggu Nabi Elia datang. Cukup Nabi Julius datang, saudara-saudara harus boleh. Haleluya. Oke, kalau yang sebelah anaknya peluk bilang kita rukun-rukun ya. Oke, ya. Obed peluk itu Yule, itu anaknya kamu. Yang kedua,
kuasa doa. Kuasa kasih yang kedua, kuasa doa. Roma 8 ayat 26. Tadi dari Roma 5, sekarang Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Lihat ya, Roh R besar di sini. Jadi Roh Kudus, dia akan berdoa bagi siapa? Bagi saudara. Roh Kudus yang ada di dalam saudara itu akan berdoa buat saudara. Kepada siapa? Kepada Bapa. Saat kapan? Saat saudara dalam kelemahan. Dari kecil sampai besar tidak ada yang tidak mengalami namanya kelemahan. Terserah kelemahan apa. Kelemahan dalam sekolah, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Saudara memerlukan Roh Kudus. Dan peperangan kita itu melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kalau kita berdoa, saya berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Jerman, Itali, Prancis, Spanyol, dan lain sebagainya. Iblis juga mengerti. Ya, tolong jangan dijatuhkan sengaja bolak-balik. Iblis juga mengerti dan dia ingin menjatuhkan barang-barang saudara. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong usaha pekerjaan saya ini supaya tidak sampai bangkrut, tidak sampai ditipu orang. Iblis juga ngerti. Maka dia akan melakukan hal yang sebaliknya yang saudara doakan. Karena itu seringkali doa kita gagal. Untuk itu Yesus memberikan bahasa rahasia, bahasa roh. Yang hanya bisa dimengerti oleh roh saudara dan roh Tuhan. Akal pikiran kita tidak mengerti. Iblis, apalagi orang ini ngomong apa yang tidak ngerti dia. Yang mengerti roh Tuhan dan itu menolong banyak dalam hidup saudara. Saya tuliskan di sana, yang pertama iman saudara akan makin kokoh. Karena apa? Karena iblis gak bisa jegal. Karena apa? Kan dia tidak mengerti. Saat apa? Saat saudara dalam ini tuh kelemahan kan. Kan tadi perhatikan khotbah saya. Saat dalam kelemahan, iblis tidak mengerti. Sehingga iman saudara makin kuat, dikuatkan. Kemudian doa-doa saudara yang rahasia yang tidak dimengerti oleh iblis itu mendatangkan mujizat-mujizat dalam hidup saudara. Karena apa? Karena iblis tidak ngerti, dia nggak bisa ganggu. Haleluya. Kelemahan saudara apa? Saya ulangi lagi sekali. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin pekerjaan, mungkin sekolah, mungkin apa saja. Rumah tangga saudara. Berdoa dengan bahasa yang rahasia. Iblis tidak mengerti. Dia nggak bisa menjegal, dia menyerang membabi buta. Nggak tepat sasarannya, nggak bisa apa-apa dong. 1 Korintus 4 ayat 2 dan 4a supaya saudara yakin dengarkan pembacaan ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri. Haleluya. Lihat ya. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh, baca yang keras, 2, 3. Itu kan yang penting. Mana lebih penting, berdoa untuk diri sendiri atau mendoakan orang lain?
Ya harus untuk diri sendiri dong. Bagaimana kita bisa mendoakan orang lain kalau kita lemah posisinya? Kan enggak bisa. Misalnya saya disuruh ngangkat orang seberat 150 kilo, pendeta Ronald misalnya, temannya gede. Enggak bisa saya. If disuruh ngangkat Andri David, bisa enggak? Enggak bisa. Tetapi kalau lebih kuat, iya bisa. Bicara soal kuasa kasih, ada sebuah kisah nyata. Satu kali ada 2 orang misionaris dari luar negeri. Supaya saya tidak salah, saya tidak bilang dari negara mana karena saya lupa. Intinya dia datang ke Maduro. Untuk apa? Membuka ladang pelayanan. Ini kejadiannya sudah berpuluh tahun yang lalu. Satu malam ada segerombolan orang Madura masuk ke rumah itu, mencuri barang-barangnya dan memperkosa istri misionaris itu. 2 orang kan, suami istri. Isinya diperkosa. Orang bule putih, senang mereka diperkosa. Setelah kejadian itu, mereka berdua mau pulang. Tidak ada gunanya, ya. Tapi dalam doa Roh Kudus menguatkan untuk tidak kembali ke negaranya. Lalu mereka melakukan pelayanan lagi. Lewat beberapa waktu ada salah seorang dari gerombolan itu yang datang. Dia mengaku dia yang termasuk memperkosa istrinya. Suami-suami di sini kalau ada orang datang dan dia mengaku, saya yang memperkosa, saya ikut memperkosa. Gimana perasaan saudara? Katanya Pak Anton, bagus katanya. Langsung mukanya Budia, awas. Ya gimana perasaannya? Itu diperlukan Roh Kudus yang luar biasa. Mengaliri hatinya yang terluka. Istrinya dengar itu keluar, dia marah dia. Ya. Tapi karena kuasa Roh Kudus itu yang bekerja, mereka mengampuni orang yang ngaku ini. Orang ini bertobat. Dan tidak lama kemudian seluruh gerombolan itu bertobat saudara. Haleluya. Kalau tidak ada kuasa kasih, kuasa pengampunan, ya enggak ada pertobatan. Makanya Injil lalu berkembang meskipun di pulau yang berat, Pulau Madura. Ya, kemudian bicara soal kuasa doa. Ada seorang pendeta yang mempunyai gereja di sebuah tempat di Jawa Barat, itu di tengah sawah. Kenapa? Karena dia hanya bisa membeli yang di tengah sawah itu. Misalnya di sini ya, tengah sawah. Supaya jemaat bisa datang ke gerejanya, mereka harus melewati tanahnya orang lain. Biasa kan di sini ya, kalau misalnya saudara mau masuk ke rumah saudara yang di gang kan sudah mesti lewat. Itu kan tanahnya orang yang dikasihkan, bukan tanah tiba-tiba ada kan begitu. Nah ini masih petak-petak sawah, dia harus melewati, jemaat itu melewati tanah sawahnya orang lain. Entah bagaimana makin lama yang punya tanah yang dilewatin berkali-kali pulang pergi, ini lalu marah. Dia tidak kasih orang lewat sana. Kalau dia tidak kasih, orang tidak bisa ke gerejanya. Karena gerejanya di tengah sawah. Di depan itu ada tanah, tidak dikasih. Jemaat berdoa. Doa itu ada kuasanya, yang yakin bilang amin, haleluya. Doa itu ada kuasanya saudara. Satu malam istri yang punya tanah di depan itu mimpi. Dia mimpi dia dikejar-kejar oleh orang berbaju putih, berjubah putih, dikejar-kejar. Dia sudah masih dikejar terus. Ya, dikejar. Sampai akhirnya dia menyerah. Begitu bangun, dia ngomong sama suaminya, jual tanahnya. Sebelumnya pihak gereja
ingin membeli tanah di depan itu. Tapi yang punya tanah bilang gini, silakan beli, saya jual 10 kali lipat dari harga pasaran. Tidak ada uang gerejanya. Misalnya tanah 1 are 1 juta dijual 10 juta, nggak ada uang. Tapi besoknya istrinya bilang sama suaminya, jual. Kenapa? Pokoknya jual. Nah, suaminya ini adalah sekretaris PSTI. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa ya. Jadi langsung dijual dengan harga murah. Haleluya. Itu kuasa doa. Saudara kalau dengarkan cerita-cerita seperti itu, saudara tanamkan dalam hati saudara. Kalau orang-orang itu bisa ditolong, saya juga bisa ditolong. Saya pernah khotbah kan? Kalau lain ditolong saya juga itu. Jangan saudara, bagus ya ceritanya, asik nih khotbahnya ada banyak ceritanya. Saudara tidak mengalami apa-apa dalam hidup saudara. Saudara hanya mendapatkan cerita saja. Bukan pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Kalau orang lain ditolong, kuasa Roh Kudus, kuasa doa. Kita juga berdoa kepada Allah yang sama. Percaya, dia ditolong, saya juga bisa mengalami. Haleluya. Saudara, sekarang kita akan masuk dalam poin firman Tuhan. The power of Holy Spirit dari Kisah 2 ayat 41 sampai 45. Saya ajak saudara membaca yang 41 dulu, lihat ke depan. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Perkataannya siapa? Petrus. Jangan perkataannya Tuhan. Hebat Petrus. Dia seorang nelayan. Tidak sekolah teologi doktor. Tidak sekolah penginjilan. Nelayan, orang sederhana. Sekali khotbah 3.000 orang selamat. Sekarang 3.000 kali khotbah 1 yang selamat. Yang pertama, dampak turunnya Roh Kudus. Memenangkan jiwa. Katakan yang keras, 2, 3. Memenangkan jiwa. Break ya. Berapa tahun saudara sudah ikut Tuhan? Hitung. Masing-masing mikir dong, berapa tahun saya? Saya tanya, berapa jiwa yang saudara sudah bawa kepada jalan keselamatan? Kalau gini kan 3 nanti. Menyelamatkan jiwa itu tidak mudah. Minggu ini saya mengajar, tumben kali ini kelasnya mahasiswanya paling banyak. Ada yang dari Timur Leste, dari Bima, dari Manado, dari Singaraja. Saya kasih tahu, kunci masuk ke orang beragama Islam lewat mana, agama Hindu lewat mana, agama Buddha lewat mana. Yang penting kita itu hanya menabur benih. Benih apa? Ya firman Tuhan. Gak usah mikirin kapan benih yang sudah tabur itu akan tumbuh. Kalau petani mikirin begitu, botak dia. Dia baru nanam, terus besoknya mikir, kapan dia tumbuhnya ya, kapan tumbuhnya ya, kapan tumbuhnya. Besok dilihat. Nggak usah. Nanti tiba-tiba dipelihara, dia besar sendiri. Coba lihat anak-anak saudara. Ya, anak-anak saudara dulu lahir masih bayi. Nggak usah taruh dipikirin, kapan besarnya, kapan menikahnya, kapan nanti bisa membalas jasa saya. Kelamaan botak saudara.
pelihara anakmu dengan baik. Tiba-tiba, wih, sudah besar. Haleluya. Itu anak-anak yang dance-dance, yang main flag, rebana itu, dulu masih kecil-kecil semuanya. Saudara juga dulunya kecil. Dan tiba-tiba besar, kan begitu. Yang penting kalau saudara sudah menabur benih, dengarkan omongan saya baik-baik, jangan sudah ketawa-ketawa waktu saya berkhotbah. Waktu saudara menabur benih, percaya Roh Kudus nanti akan menumbuhkan. Itu setiap orang yang merespon, dia akan tumbuh. Kalau tidak merespon, ya sudah. Yang penting saudara sudah bicara kepada keluarga saudara. Seperti yang saya bahas kemarin dalam pembacaan kitab. Ya, kepada keluarga, minimal keluarga saudara-saudara sudah ngomong. Kalau sudah keluarga, lihat family saudara. Jeruk, ijab bagus dan lain sebagainya. Atau yang lain yang orang Jawa. Ngomong kepada keluarga yang lebih besar. Tetapi sebelum saudara bicara dengan mereka, pastikan dulu saudara ini bisa menjadi contoh. Haleluya. Saudara bicara tentang Injil, tetapi keluarga saudara ini ngutang keluarga ini, ngutang kakaknya, ngutang adiknya, nipu sini, nipu sana. Mana bisa? Kalau saudara bisa menjadi contoh, ngomong, saudara didengar sama mereka. Didengar. Keluarganya ini kok akur. Yang lain tuh ribut-ribut, ini akur. Omongan saudara akan didengar. Tetapi poin yang pertama, dampak Roh Kudus dalam hidup saudara itu saudara punya kerinduan untuk memenangkan jiwa. Saudara, sebelumnya Petrus ini seorang pengecut. Petrus ini menyangkali Tuhan 3 kali. Sama siapa? Sama kerucuk-kerucuk kecil-kecil, budak-budak. Sama budak. Orang rendahan. Bukan dia ditanya oleh misalnya orang Sanhedrin. Kamu toh ikuti Yesus kemana-mana? Oh bukan kok. Enggak. Yang nanya budak, muda. Oh aku enggak kenal. Bukan. Pengecut nih. Ngomongnya tok gede, tapi hatinya kecil. Loh Pak, kan Petrus yang motong telinganya Malkus. Iya, karena dia tahu ada gurunya di sana. Ada murid-murid, ada rasul yang lain. Dia berani. Dia tahu kalau ada sesuatu terjadi, gurunya akan turun tangan. Yesus kan masih ada. Dia potong saja telinganya Malkus. Tetapi sesudah dia melakukan pemotongan itu dia jadi pengecut. Dia menyangkali Yesus. Begitu Roh Kudus turun dalam hidupnya, dia tidak takut mati. Dia kalau sampai 3.000 kira-kira yang selamat ini, dia khotbahnya bukan di gedung, tidak cukup, tidak ada gedung saat itu menampung 3.000 jiwa, tidak ada. Zamannya Petrus enggak ada stadion, yang ada Koliseum. Itu puluhan ribu, tapi enggak mungkin dia khotbah di sana. Nanti Petrus dimakan sama singa. Dia khotbah di tempat yang terbuka, di lapangan, di pinggir pantai yang kira-kira bisa menampung yang bertobat saja 3.000. Kan ada yang tidak bertobat dan dibaptis. Waktu saya memeriksa ayat yang ke-41 ini saya jadi berpikir, hari itu Petrus dan 11 rasul yang lain kerja keras, malamnya mereka tepar. Kenapa? Membaptis. Berapa saudara? Bagi 3.000 bagi 12, satu orang itu sekitar 400 keok mereka. 3.000 baptis. Ya mungkin jejer 10, tenggelam. Wah gitu. Karena apa? Karena Roh Kudus. Dia berani. Saudara kalau ada Roh Kudus itu kayak api dalam diri saudara. Saudara berani. Kemanapun berani. Haleluya. Kalau saudara tidak berani, saudara pengecut. Namanya apa? Apimu padam. Ada cerita lagi. Semua saya ceritakan cerita nyata. Satu kali ada seorang keluarga, ya anaknya sudah menerima Tuhan. Diajak papanya ke gereja
beragama Buddha. Tidak mau papanya orang kalau sudah tua itu namanya bahasa Yunani itu keukiuh gitu. Keukiuh itu apa namanya? Kekeh. Iso ora iso pokoke iso kudu iso. Kekeh. Bengkung. Nah, satu kali bapaknya ini stroke. Plus serangan jantung. Sama dengan mati. Stroke itu dekat mati, serangan jantung sudah tambah dekat mati. Ini stroke tambah serangan jantung, sudah dekat mati. Langsung dibawa ke UGD. Anehnya setelah 2 hari, papanya ini sembuh. Begitu sembuh, dia bilang sama anaknya, aku mau dibaptis. Hah? Anaknya heran. Bawa aku ke pendetamu, aku mau dibaptis. Kok bisa begitu? Nah, papanya cerita. Di UGD itu dia sudah mati. Waktu yang singkat itu ya, dia melihat jiwanya ini keluar. Terus dia ngelihat rohnya yang keluar, jiwanya keluar. Dia ngelihat tubuhnya itu. Ya, digerogoti sama iblis. Sesudah digerogoti sama iblis, jiwa dan rohnya dikejar-kejar. Untuk apa? Untuk ditangkap. Teriak-teriak iblisnya. Tangkap, cepat tangkap. Masukkan api. Ya, dia lari-lari. Dia kena tangkap. Jiwa dan rohnya. Dan dimasukkan ke dalam api yang sangat panas. Wih. Ya. Pada saat dia merasa panas itu. Nah, saat itulah dia dikasih apa ya istilahnya Cici yang itu jantung. Cici mana Cici? Cici ya, yang itu apa namanya? Saya kok lupa. Yang untuk alat kejut itu apa namanya? Ya, martabak. Namanya martabak, ya. Begitu ya. Lalu jantungnya tit. Pada saat yang kritis di api neraka itu, dia berteriak-teriak. Dia melihat ada tangan turun dari atas, ngambil dia. Oh, dia tahu itu tangannya Tuhan Yesus. Haleluya. Langsung dia sadar, dia minta dibaptis. Karena apa? Karena anaknya sudah ngomong bolak-balik soal Injil, soal Yesus. Jadi dia tahu, oh itu tangannya Yesus, bukan tangannya Pak Anton meskipun sama-sama pakai baju putih. Dia tahu ini tangannya Yesus sebab anaknya selalu ngomong tentang Yesus bukan tentang Anton. Do you understand? Iso ora iso kudu iso. Ayat 42 kita baca. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Asik nih Pak. Asik karena setiap kali berkumpul, makan-makan dan berdoa. Gundulmu. Memecahkan roti ini bukan makan-makan. Mereka melakukan apa saudara? Perjamuan. Ya. Yang kedua, mengalami pertumbuhan rohani. Kalau saudara betul, sekali lagi, oh saya sudah bisa berdoa bahasa roh Pak. Saudara, sambil jalan, sambil naik motor, sambil makan, maaf ya sambil di kamar mandi, saudara bisa ngomong bahasa roh. Bisa. Tapi ada kontak gak? Saya tutup mata, ikat tali sepatu, bisa. Bisa Obed? Bisa. Karena apa? Sudah biasa. Tapi apakah ada kontak? Tidak ada. Kalau ada kontak, itu berarti ada roh Tuhan dalam hati saudara. Saudara bisa menangis. Mengalami hal-hal yang indah. Sesudah saudara berdoa, rasanya enak gitu loh. Haleluya. Charles David pernah merasakan hal seperti itu? Haleluya. Iya. Yang pertama, yang paling simpel,
senang kalau baca Alkitab. Tiap pagi melek, wah sekarang pembacaan di mana? Yeremia. Kemudian suka dengar firman Tuhan. Serius, tidak ngelamun. Makanya saya tidak mau setiap kali di mana-mana saya memberitakan firman, ada yang bicara, ada yang ketawa, ada yang apa, enggak. Saya di gereja manapun saya tegur. Meskipun saya tidak diundang lagi, tidak peduli. Yang kedua, senang kumpul dalam persekutuan. Apa persekutuan tuh? Kersel ini tuh. Bertekun dalam pengajaran. Bertekun nih dalam persekutuan. Sama-sama dalam tuh. Satunya pengajaran, satunya persekutuan. Ini harusnya saya biruin juga tapi kelupaan. Jam-jam kersel. Kalau gereja saja setiap Natal kersel menghargai orang-orang yang tidak pernah absen. Apalagi Bapa yang di surga, namamu dicatat yang tidak pernah absen kersel 2025 si A, si B, si C. Saya sudah lupa 2024 itu siapa saja. Tapi kalau Allah yang menulis, tidak ada yang bisa menghapus. Haleluya. Makanya, kamu cari yang mana? Yang sekarang atau yang sana? Dua-dua. Kalau yang sekarang dapat, sana kan pasti sudah. Kan begitu. Rindu tiap bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara kan tahu jadwal perjamuan di gereja kita. Gereja kita tidak mengadakan perjamuan setiap minggu. Ada gereja yang mengadakan perjamuan setiap minggu, ada. Banyak. Gereja kita tidak. Pagi sebulan sekali, sore sebulan sekali. Pagi minggu pertama, sore minggu ketiga. Kejar. Kalau bisa datang 2 kali, lebih bagus lagi. Saya khotbah ini bukan asal, semua ada dasarnya. Mereka bertekun dalam persekutuan. Di dalam persekutuan itulah mereka ini loh. Ya tak? Halo? Di dalam persekutuan itulah mereka melakukan perjamuan kudus. Sekarang persekutuan kita sudah lebih besar, gereja. Dan intim dengan Tuhan, ini tingkatan yang terakhir dari tabernakel. Mesbah dupa, worship, orang yang suka worship, berdoa. Dia itu sudah tingkatannya sudah di atas. Jadi kalau saya tanya, kok tidak doa Pak kemarin? Tidak doa Bu kemarin? Jangan jawab asal jawab. Jawaban saudara itu dicatat. Di surga itu ada pencatatnya. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Baik perkataan maupun perbuatan. Hati-hati. Kejar yang terakhir ini. Kalau yang baca Alkitab itu kelas bawah. Worship ini tingkatan saudara sudah di atas. Semakin saudara suka menyembah Tuhan, percaya saya, kemanapun saudara pergi, saudara enggak sendiri. Itu ada malaikat yang mendampingi saudara. Kalau ada kuasa gelapannya mengganggu, lihat malaikat takut, bukan takut lihat saudara, enggak ada. Meskipun saudara tatoan banyak, semuanya ditato, malaikat enggak takut. Saudara badannya penuh tato, malaikat bilang, aku lebih banyak tatonya, kalah saudara. Iblis takut lihat yang menyertai saudara, bukan saudara yang ditakuti. Ya, jadi kemanapun kita pergi, enggak peduli masuk kamar mayat apa. Wih Pak, saya masuk kamar mayat bulu kuduknya berdiri.
Lo ngapain? Orang dia mati nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba gerak Pak mayatnya. Alah kamu ngantuk gitu aja. Yang ketiga, kita baca ayat 43. 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Amin. Ya mereka takut, enggak pernah lihat. Orang buta melek, lumpuh jalan. Wah, apa ini? Kan begitu. Kalau sekarang kita sudah tahu, kalau mereka dulu kan tidak tahu. Mari kita baca dengan suara yang yakin. Yang ketiga, 2, 3. 2, 3. Ya, lihat nih. Saudara sebagai pemegang tongkat estafet para rasul sekarang, itu harus percaya. Saudara juga bisa melakukan mujizat. Yang percaya katakan amin. Tongkat estafet 4 kali 100, 4 kali 200, 4 kali 400. Tongkat ini kalau jatuh diskualifikasi. Pelari pertama bawa tongkat sama pelari terakhir, tongkatnya harus sama. Tidak bisa pelari kedua bawa tongkat sendiri, tidak ada. Tongkatnya ini sama. Tongkat estafet yang pertama Yesus kasih ke para rasul. Oke? Para rasul kasih ke spread mereka. Ada yang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Mereka membuka pelayanan, nah itu ke sana, menyebar. Sekarang kita terakhir. Jangan kita berharap nanti ada lagi 50 tahun lagi seperti yang pernah saya khotbahkan. Tidak ada, Yesus sudah datang. Amin. Yesus sudah datang. Saudara mesti mempercayai. Tidak ada 50 tahun lagi. Yesus sudah datang. Haleluya. Saya lupa membawa korannya. Minggu lalu sudah diimplan di otak seseorang yang lumpuh. Ya, diimplan microchip di otaknya. Dia bisa beraktivitas. Itu uji coba pada manusia yang berhasil. Tinggal menunggu persetujuan dari badan apa di Amerika itu akan dijual. Implan microchip di otak. Itu sudah sarananya antikris untuk masuk. Orang berlomba-lomba, orang-orang kaya berlomba-lomba menanamkan uang miliaran dolar untuk pengembangan teknologi seperti itu. Kenapa? Karena mereka dirasuk, dipakai oleh iblis. Makin lama itu akan makin berhasil dan benar-benar kecil. Ada fotonya, microchipnya kecil ditaruh di otak di sini. Bukan di sini tanamnya. Ingat khotbah saya di sini? Ingat di depan kalau doakan anak-anak saudara masih ingat itu? Ini untuk apa nih saudara? Untuk apa? Untuk jeduk. Lupa toh? Ini otak ini untuk apa fungsinya yang di depan? Untuk apa? Nggak tahu lah. Untuk jeduk. Gitu aja nggak tahu kan? Maka nanti kalau doakan anaknya masih gini, keliru. Sini loh. Nanti kalau saya mendoakan saudara, saya tidak doakan saudara begini. Ini. Apalagi begini, wah itu sakit kepala. Paramek obatnya. Apalagi begini doanya, tidak ada itu. Itu napuk itu saudara. Katakan bersama, saya percaya. Saya bisa melakukan mujizat. Yang yakin katakan amin. Buktikan. Tidak ada makanan di rumahmu. Yang ada cuma 1 potong roti sisa di rumah. Pulang, buktikan. Saya bisa melakukan mujizat.
roti yang satu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi 10, jadi banyak. Buah, buah, buah. Gak terjadi apa-apa. Lalu ada suara, kamu beli yo. Beli, gak usah mujizat. Mujizat itu untuk hal-hal yang penting. Yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Kenapa orang itu buta? Allah menciptakan sempurna. Iblis, orang yang dari lahir tidak buta, tiba-tiba buta. Banyak toh. Maaf ya, Pak Gede datang hari ini. Hah? Ada ya? Maaf ya Pak Gede ya, saya mau tanya. Siapa namanya Pak Gede? Enggak, nama anaknya siapa? Kevin. Kevin mana Kevin? Kevin? Oh ya. Papamu ini buta dari lahir atau enggak? Hah? Ya. Iblis yang merusak. Mujizat itu lakukan yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, sakit, penyakit. Itu iblis kasih supaya saudara jatuh iman saudara. Loh Pak, Yesus kan merubah 5 roti 2 ikan menjadi 12 bakul. Kan sama saya lakukan. Loh, kan bukan untuk kepentingannya Yesus. Apa yang membelenggu saudara? Oh, saya masih dibelenggu oleh rokok. Saudara bisa melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Terserah saudara, terserah pasangan saudara. Oh banyak di sini. Saya ajari istrinya. Kalau suamimu tidur, dia suka taruh rokok di kantong kanan atau kantong kiri? Kantong kanan. Doakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tangan tidak pegang-pegang rokok di sebelah sini lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, entah kenapa besok suaminya itu enggak begini. Enggak begini, dia enggak cari rokoknya. Aneh. Lagi, saya ajarin. Kamu mau kepingin ngerokok, berdoa. Kalau saya merokok, saya muntah. Ada loh orangnya di tempat ini masih ada. Dia berdoa. Mujizat terjadi. Dia ngerokok. Karena udah biasa kan. Habis makan ngerokok. Kalau habis makan enggak ngerokok, itu sama dengan habis makan tidak minum katanya begitu. Dia ngerokok. Loh. Mungkin dia pikir dia sakit perut. Besoknya gitu lagi, muntah lagi. Dia ingat sama doanya. Itu yang namanya mujizat. Haleluya. Haleluya. Lakukan dulu terhadap diri saudara. Kalau saudara tidak pernah melakukan terhadap diri saudara, ada tetangga saudara yang sakit, sini tak doain. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh. Lewat 1 jam saudara dipanggil. Gara-gara kamu berdoa, dia mati sekarang. Tuhan pakai rasul mengadakan mujizat. Rasul itu manusia. Rasul bukan hewan. Tuhan bisa memakai saya yang sama-sama manusia untuk melakukan mujizat. Yang yakin katakan amin. Benar loh. Kalau terhadap diri saudara sendiri, saudara jatuh bolak-balik, mau ngadakan mujizat apa? Saya senang kalau ada orang-orang yang dulu kita kasih bantuan sosial rutin setiap bulan. Lalu dia berkata, cukup Tuhan sudah memberkati kami, itu untuk yang lain. Itu berarti luar biasa. Dia sudah mendapatkan berkat, dia bisa mengadakan mujizat, yaitu apa? Mengelola keuangannya dengan baik. Mengelola keuangan dengan baik itu juga merupakan mujizat, karena tidak semua orang bisa.
Ini ada artikel, ya, sama sih artinya. And these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Tetapi satu yang menarik saya, ini loh. Are you a believer? Saya mau tanya. Kalau saudara orang percaya, katakan haleluya. Apakah saudara seorang yang believer percaya? Yes. Terus ini, are these signs following you? Apakah tanda-tanda itu menyertai saudara? Tanda-tanda apa? Ya ini loh. Mengusir setan, bicara dengan bahasa yang baru, menginjak ular, minum racun tidak mati, ya tidak ada yang bisa melukai mereka, menumpangkan tangan di orang sakit, sembuh. Tanda-tanda itu menyertai enggak? Kalau menyertai, it means you are a believer, saudara orang percaya. Kalau enggak, saudara bukan orang percaya. Ini yang menarik saya. Are you a believer? Pasti kita jawab, yes I am. Are these signs following you? Tanda-tanda itu menyertai saudara apa enggak? Jawabannya adalah maybe yes, maybe no. Jawabannya harus yes. Iya, tanda itu kemanapun aku pergi, karena aku orang percaya, tanda-tanda ini menyertai saya. Haleluya. Papa saya, pernah ke satu tempat, sengaja sama orangnya itu, dikasih minumnya dikasih racun. Ya. Sesudah minum ngomong-ngomong, lalu orang itu ngaku, Pak, saya mau berguru sama Bapak. Loh kok berguru, gimana orang saya bukan guru, saya pendeta. Saya kasih racun diminumnya, tapi Bapak enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Orang bisa kasih racun, meracuni saudara. Saudara minum rasa Coca-Cola, haleluya. Racunnya sekarang ganti. Bukan hanya racun dalam minuman, racun pikiran. Halo, racun pikiran. Diracuni sama apa? Kok jadi multimedia? Sosial media, kok multimedia ya? Karena aku orang Kristen sejati. Sama sosial media diracuni, ini. Terakhir, 44 dan 45, ayo kita baca. Ini kerasin suaranya. Sebab banyak orang yang P di tempat ini. PELIT, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin. Ayat ini enggak enak Pak, enggak enak. Masa menjual harta membagi-bagikan, ya kepunyaannya saya, kepunyaan dia, enggak enak. Apalagi saya sepatu yang dari David, enggak mau saya. Ini dulu, ini banyak orang yang gak mampu. Orang Kristen itu dikejar-kejar, ya mereka gak bisa bekerja dengan baik, ditekan, banyak yang gak mampu. Mereka yang mampu, ini lalu ini. Kepunyaan mereka, kepunyaan bersama. Bukan berarti sepatu saya, sepatu dia, baju saya, baju dia, enggak. Dibagi, lalu dibagi-bagi. Tapi sekarang masalahnya, kita harus suka memberi dengan sukacita. Baca bersama. 2, 3. Memberi dengan sukacita. Ya. Ayat 44-45. Dasar manusia itu pelit dan egois. Dasarnya. Memang pelit dan egois. Baca ini yang baik. Kalau saudara suka memberi. Ya. Saya kenapa nulis itu? Mulai belajar memberikan persepuluhan secara jujur. Sebab itulah tolok ukur yang pertama dari Tuhan.
tanda ketaatan awal soal keuangan supaya saudara bisa mengatur keuangan saudara dengan baik, supaya saudara bisa diberkati, ini di sini. Mulai jujur, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Roh Kudus memberi dampak, yang aku dulunya pelit, sekarang tidak ada masalah. Itu awalnya. Tidak percaya? Lakuin coba. Kalau untuk yang sama Tuhan saja saudara nyuri, ya tentu saudara kepingin barang-barangnya orang lain, iri dan lain sebagainya, kan begitu. Zaman sekarang tidak menjual harta milik kalau dibaik-baikkan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Yang yakin katakan amin. Jadi kita nggak ada jual terus bagi-bagi, indah. Sekarang lain sistemnya. Oke. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalir. Saya tidak naik, jadi kalau mau turun silahkan ya. Di hidupku dinaikkan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Love
Pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup saudara, menyegarkan kehidupanmu, memberikan semangat baru, pengharapan baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengakhiri dengan amin, 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 amin.